Sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian Islami yang sangat menarik tentunya. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mendekati bulan-bulan politik. Jadi kita harus soft supaya lebih tenang, supaya nanti tidak ada gejolak dan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Semoga begitu Ustaz ya. Insya Allah. Dan pada malam hari ini kita akan membuka sebuah topik yang menarik, di mana topik ini kita akan belajar sejarah. Jadi sebetulnya kita waktu sekolah kalau dengar kata-kata sejarah itu sebetulnya paling males ya, karena apa? Menghafal. Tapi pada malam hari ini kita akan flashback ke belakang soal pertama kali Islam masuk ke bumi Indonesia. Kemudian disusul agama Kristen. Dan kita ketahui sebetulnya agama yang paling pertama kali masuk ke Indonesia itu bukan Kristen, tetapi agama Islam. Karena agama Islam ini masuk di abad 11 sampai abad 13. Kemudian disusul oleh agama Kristen di abad 14, 15 dan 16 ya. Kemudian puncak-puncaknya itu di akhir abad 17 di zaman pemerintahan Belanda. Nah, ini di sini menariknya kenapa kita akan menelaah seberapa jauh peran Islam yang berkembang di Indonesia kemudian ditumpangi dengan munculnya agama Kristen. Nah, ini biar dikupas oleh pakarnya Ustadz Menachem Ali. Silakan Ustadz. Nah, ini tema berat Pak Edi. Gitu ya. Karena kita harus buka banyak dokumen. Tapi ini penting juga diketahui oleh semua pemirsa. Apapun latar belakang etnisnya, apapun latar belakang agamanya, apapun latar belakang budayanya. Dan ini kita bicara mengenai keindonesiaan kita, dan sekaligus kita bicara mengenai Nusantara ini. Kalau bicara Nusantara tentu saja kita paham ya. Karena kita bisa menjadi bangsa besar ini tidak lepas dari masa lalu kita. Masa lalu itu menjadi semacam kaca benggala dalam menata masa sekarang dan masa depan. Jas merah. Nah, kalau Pak Edi mengatakan jas merah, itu sebetulnya ucapan dari Bapak Presiden Soekarno waktu itu. Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan itu konteksnya peradaban besar, peradaban Nusantara ini. Kalau Pak Edi tadi mengatakan bahwa Islam itu datang lebih awal ke kawasan Nusantara di Asia Tenggara ini, itu betul. Karena paling tidak berdasarkan catatan-catatan yang dapat kita akses, itu memang Islam datang antara perkiraannya itu abad ke-13 Masehi. Itu ada bukti tertulis, yakni Prasasti Trengganu yang ada di kawasan Malaya, Semenanjung Malaya. Itu berarti menjadi bukti konkret memang Islam itu sudah menjadi sebuah peradaban di masa itu. Karena ada bukti tertulisnya. Ada prasastinya. Ada prasastinya. Orang buat prasasti itu bukan orang sembarangan. Tetapi ini pasti merupakan orang-orang yang punya posisi penting. Sehingga kalau kita lihat dari prasasti itu, Prasasti Trengganu itu tulisannya berbahasa Melayu, bahasa lokal Pak Edi. Tulisan bahasa lokal, tapi aksara yang muncul di situ itu mirip dengan aksara Arab. Mirip aksara Arab. Yang kemudian dikenal dengan sebutan aksara Jawi. Jadi Aksara kalau Jawi. disebut aksara Jawi, itu sebetulnya bahasanya bahasa Melayu,
Melayu lama, Melayu klasik. Tetapi aksara yang dipakai, huruf yang dipakai itu huruf Arab. Huruf Arab yang dimodifikasi. Nah, kalau Pak Edi tahu misalnya, dalam bahasa Arab atau huruf Arab itu sendiri ada huruf jim, ya. Bahasa Arab atau huruf Arab tidak mengenal aksara atau huruf C. Maka kalau bahasa kita, bahasa Melayu klasik waktu itu kan ada huruf C. Maka perlu modifikasi. Huruf jim titiknya 1 diberi tambahan titik 3. Maka itu dibaca C. Jadi kalau menulis kata cara itu huruf jim titik 3, kemudian huruf ra, kemudian huruf alif. Maka dibaca cara. Atau huruf jim titiknya 3, alif, kemudian ra, maka dibaca cara. Nah, itu bahasa Melayu, Melayu klasik. Tapi aksaranya disebut aksara Jawi. Ini sama seperti di Indonesia dalam konteks tradisi Jawa. Bahasanya Jawa, tapi hurufnya Arab. Ini yang dikenal dengan sebutan pegon. Nah, kesimpulannya sederhana, Islam itu datang lebih awal di kawasan Asia Tenggara ini. Yang kita sebut Nusantara, lebih khusus kawasan Jawa, itu sangat luar biasa dokumen-dokumen itu dapat kita akses. Kristen kapan datang ke Indonesia? Datangnya dari mana? Dari Eropa. Di Eropa waktu itu kekuasaan Islam itu luar biasa. Ketika kekuasaan Islam dikalahkan di wilayah Andalusia, maka mereka itu merembet sampai ke kawasan Asia Tenggara, dikuasai. Jadi kekalahan di Eropa Barat, rembesannya atau follow up-nya sampai ke kawasan Asia Tenggara. Dengan bahasa sederhana, kalau orang bertanya, mana yang sebetulnya lebih awal datang ke Indonesia? Agama Kristen atau agama Islam? Maka jawabannya semua ahli sejarawan serempak satu suara. Yang datang lebih awal itu adalah Islam. Melalui proses perdagangan. Sementara kalau kekristenan datang ke Indonesia melalui proses kolonialisasi. Itu sudah dipahami oleh banyak ahli sejarah di Asia Tenggara, termasuk para ahli dari Eropa. Nah, ketika masuk ke Indonesia atau ke kawasan Asia Tenggara, itu mereka bukan hanya datang dalam konteks militer, bukan hanya itu, tapi sekaligus disertai para ahli budaya. Para ahli budaya, di situ ada yang pakar bahasa, contohnya Klinkert. Klinkert itu pakar bahasa. Bukan hanya pakar bahasa Melayu, tapi juga pakar bahasa-bahasa lain. Makanya ada Alkitab yang ditulis dengan huruf Arab tapi bahasa Melayu, atau bahasa Melayu dengan huruf Latin, itu jerih payah dari Klinkert. Pak Edi masih ingat, ada Alkitab terjemahan baru, ada Alkitab terjemahan lama, ya kan? Ini bukan bicara mengenai Alkitab Perjanjian Baru dan Alkitab Perjanjian Lama, bukan itu. Tapi Alkitab terjemahan lama, itu maksudnya Alkitab dalam bahasa Melayu, tapi versi bahasa yang lama. Ya, siapa yang punya karya itu? Klinkert. Orang Belanda, malah. Orang Belanda. Dan memang pakar bahasa Melayu. Sebentar Pak Ali. Sebelum kita bahas soal ahli-ahli bahasa dan perkembangan Kristen ini, sebetulnya kalau kita melihat Islam sendiri masuk ke Indonesia, apakah waktu itu juga mirip apa yang dipakai oleh orang-orang Kristen? Ini sebetulnya yang niru siapa ini? Orang Islam niru Kristen atau orang Kristen niru Islam ini? Nah, ini pertanyaan bagus tuh. Ini pertanyaan yang cerdas menurut saya. Ketika Islam datang di periode yang paling awal, sebelum Kristen datang ke Nusantara ini, apa strategi yang dipakai oleh para pendakwah Islam di Nusantara itu? Ternyata kita tahu dari sumber-sumber sejarah yang sangat valid, mereka-mereka ini adalah yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo itu. Oh, Wali Songo. Jadi Wali Songo itu adalah orang-orang dari luar
Maksudnya bukan dari Nusantara, bukan asli dari Indonesia, luar. ya? Bahkan mereka teridentifikasi sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, gitu. Itu sudah dikenal mereka itu. Ya. Nah, kalau mereka itu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya itu ada darah Arabnya kan. Ya. Tetapi ketika menyebarkan Islam di Indonesia, mereka datang itu bukan mentransformasi budaya luar ke Indonesia, tetapi justru masuk dalam budaya Indonesia. Oh, menyatu ke budaya menyatu dengan budaya Indonesia. Akhirnya malah diterima. Bahkan itu diterima pola dakwah Islam dari kalangan generasi Wali Songo itu pada masa-masa awal itu menghilangkan tradisi asalnya, tetapi ruh Islam tetap 100% tidak dimanipulasi. Hanya kemasannya itu menggunakan pola budaya lokal. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya menggunakan media bahasa. Jadi media bahasa itu menjadi ciri utama bagaimana Islam itu bisa diterima oleh penduduk lokal. Dan malam ini saya tunjukkan bukti bahwa memang betul warisan tradisi Islam dari kalangan Wali Songo itu masih dapat kita nikmati sampai hari ini. Dan kita tahu mereka kan bukan asli orang Jawa, tapi dari sono, dari luar, tapi menghilangkan bajunya berganti dengan baju Nusantara. Salah satunya menggunakan media bahasa. Apa itu contohnya? Ini yang saya tunjukkan. Nah, ini hurufnya aneh kan? Bahasa Jawa. Hurufnya huruf ini Jawa, ya? Huruf Honocoroko, ya kan? Huruf Honocoroko. Kalau dibaca kitab Quran. Jadi ini kalau dibaca kitab Quran. Kalau di bagian bawah ini ada tulisan yang tentu saja menjelaskan apa maksudnya, ya. Dituliskan tetedaanipun ing tembung Arab. Jadi ini diambil dari bahasa Arab yang kemudian apa? Dijawakan. Dijawakan. Nah, lihat kalau kita cermati pada angka tahun ini dicetak tahun berapa? 1858. Berarti ini abad ke-19 pertengahan. Ya. Abad 19 pertengahan. Sudah dicetak. Dicetak dan dikonsumsi atau dipakai secara masif di kalangan masyarakat Jawa waktu itu. Mereka bahasanya pakai bahasa yang berlaku waktu itu adalah bahasa Jawa. Dan kita tahu abad ke-19 pertengahan ini kolonial sudah masuk belum? Sudah masuk. Tetapi masyarakat Jawa lebih akrab dengan bahasa lokalnya. Sampai hari ini kita pun bertanya. Kenapa bertanya? Begini. Orang India ketika Inggris masuk ke tanah India, menjajah India, rata-rata orang India itu bisa bahasa Inggris enggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Waktu saya di Maroko, Maroko itu dulu pernah dijajah Perancis. Dijajah Perancis. Tapi ketika Perancis hengkang dari kawasan Maroko, orang-orang Maroko bisa bahasa Perancis. Sampai hari ini. Jadi kalau di Maroko itu bahasa level tertinggi, ya, itu bahasa Arab, bahasa negara. Tetapi bahasa akademik yang sangat posisinya tinggi itu bahasa Perancis. Baru kemudian bahasa Arab. Bahasa lokal, yakni bahasa Amazik, masih dipakai tapi untuk kalangan bawah. Jadi bahasa yang bergengsi itu hanya bahasa Perancis. Bahasa Arab itu bahasa biasa. Bahasa apa? Bahasa Darija, kalau disebutnya begitu. Di Indonesia menarik. Kita dijajah Belanda, kolonialisasi Belanda itu berapa tahun? Ya, berapa abad? 3 abad lebih. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini
orang-orang yang mengaku dirinya itu pewaris Nusantara, keturunan orang-orang Nusantara ini, bisa tidak bahasa Belanda? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya apa? Kekuatan kita untuk tidak menerima kolonialisasi itu sangat begitu kuat. Makanya bahasa kolonial itu tidak dilestarikan. Justru bahasa lokal itu yang sangat diapresiasi. Salah satu contohnya adalah bahasa Jawa. Ini bukan berarti menafikan bahasa Melayu, bukan berarti bahasa Melayu tidak penting. Penting, karena itu juga bahasa lokal. Bahasa Bugis, bahasa Madura, bahasa Banjar, Aceh, bahasa Sunda, bahasa Aceh, itu semua punya kekuatan, punya power di situ. Sebagai pengemban dari suara keislaman itu sendiri. Nah, perhatikan ini contohnya. Ada sesuatu yang unik. Hurufnya Jawa, tetapi ini ada modifikasi. Modifikasi kenapa? Karena ini menyesuaikan dengan cara pengucapan bahasa Arabnya. Nah, contohnya begini. Surat Fatihah. Nah, namanya surat Fatihah. Di sini huruf ho, tapi di atasnya diberi titik 3. Sekarang pertanyaannya, huruf ho itu ada nggak titik 3 di atas? Nggak ada. Yang umum yang kita pelajari itu huruf ho, hono, coroko, doto, sowolo. Itu nggak ada titik di atasnya, ya kan? Tapi di sini diberi tanda titik. Titik 3. Ini tujuannya untuk membedakan antara huruf ho dengan ha. Gitu. Ini salah satu strategi budaya. Jadi budaya itu sesuatu yang natural dan netral. Bukan berarti orang Islam di Indonesia itu harus ke Arab-Araban, enggak. Orang Islam di Indonesia harus tahu siapa dirinya. Bukan berarti harus mengcopy semua, copy paste budaya luar. Buktinya ini, Quran dalam terjemahan bahasa Jawa memakai huruf Jawa. Surat Fatihah. Nah, kemudian kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, coba perhatikan ini. Diterjemahkan apa? Di sini tertulis utawi sakehing. Ya, saya ulangi lagi. Utawi sakehing. Kalau sakehing kemudian pamuji iku utawi sakehing pamuji iku tur katuring Allah. Maksudnya segala puji itu untuk Allah, pangeraning ngalam kabeh. Artinya pangeran atau Tuhan seluruh alam. Di sini tertulis ngalam kabeh. Bukan alam tapi ngalam. Berarti menyesuaikan bahasa lokal. Lidah bahasa lokal. Dan aneh Pak Edi, kalau panjenengan atau Pak Edi pahami, yang saya baca itu bahasa Jawa kelas tinggi atau bahasa Jawa nguku? Itu kabeh nguku. Kasar. Kalau Pak Edi mengatakan kasar, sebetulnya bukan bahasa Jawa kasar, itu bahasa Jawa nguku. Bahasa Jawa itu kan ada tingkatan-tingkatan. Iya. Ada kromo inggil, ada kromo madyo, ada nguku. Kalau yang inggil itu untuk priayi. Bahasanya sangat priayi biasanya. Iya, untuk para priayi ya. Itu bahasa tingkat tinggi. Ya. Tapi kalau bahasa para kiai, bukan para priayi ya. Bukan. Bahasa para kiai itu bahasanya kayak gini. Oh, lebih bahasa nguku. Lebih diterima masyarakat. Lebih diterima masyarakat. Loh. Ya. Kenapa kok bisa diterima masyarakat? Karena masyarakat itu pelestari tunggal dari bahasa sebelumnya. Bahasa apa? Bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno ada kemiripan dengan bahasa Jawa ngoko. Loh, kok bisa begitu? Gak bahaya tak? Bahasa Jawa kuno itu bahasa
waktu Hindu menjadi mayoritas di Jawa. Tapi ketika Islam datang dengan bahasa Jawa Ngoko itu, peninggalan dari tradisi Hindu Jawa kuno itu dilestarikan dalam bentuk bahasa Jawa Ngoko. Salah satu contoh bahasa Jawa kuno pada masa era Majapahit yang kita kenal, penulisnya itu Empu Tantular. Karyanya disebut Kakawin Sutasoma. Dalam satu frase tulisan beliau di Kakawin Sutasoma itu ada ungkapan begini: Mangkang jinatua kalawan siwa tatua, binneka tunggal ika tanhana dharma mangrua. Kemudian oleh Soekarno, presiden pertama waktu itu, karena dia sangat begitu mahir membaca huruf Jawa. Dia tahu karya-karya Adi Luhung pada masanya. Itu diadopsi oleh beliau. Maka ada kata-kata yang disebut Bhinneka Tunggal Ika diadopsi. Itu sebetulnya warisan dari tradisi lokal, tradisi Nusantara itu. Kalau lengkapnya, maknanya Mangkang Jinatua, kalawan siwa tatwa. Maka inti sari dari Buddha, Jina itu Buddha, Zen. Kalau bahasa Buddha, Zen Buddhism. Di mana? Bukan di Tibet, tapi di Jepang. Oh, di Jepang. Maka inti sari dari Jina, kalawan siwa tatwa, dan inti sari dari Siwa. Siwa itu berarti Hindu. Tunggal itu satu. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanhana dharma mangrua, karena tidak ada dharma atau kebenaran yang mendua. Jadi dari situ kemudian diadopsi menjadi lambang negara kita. Apa itu? Bhinneka Tunggal Ika. Dan salah satu di teks itu juga, nanging hana pamintaku huripana sahananing ratu kabeh. Hanya satu permintaanku, hendaklah berikan kehidupan bagi semua. Ratu kabeh, semua raja. Kabeh itu bahasa Jawa kuno. Di sini tadi ada nggak kata kabeh? Ada kan? Ada. Disebut kabeh tadi kan? Ngalam kabeh, ya kan? Pangeraning ngalam kabeh. Iya, bahasa Ngoko itu. Bahasa Ngoko. Dan ini menjadi bukti konkret ketika Islam datang itu tidak alergi dengan budaya lokal. Bukan berarti budaya lokal itu dibabat habis, diganti dengan budaya asing, masuk ke sini, bukan. Tapi budaya dari yang sono itu ditanggalkan, intinya diambil, disuarakan di sini, disebarkan di sini, nilai-nilai Islam itu, tetapi dihargai budaya lokal itu. Melebur dalam budaya lokal itu. Inilah spirit yang harus dipahami oleh manusia-manusia Indonesia kita. Dan ini menjadi bukti konkret bahwa Islam tidak pernah bertabrakan dengan budaya. Tidak pernah bertabrakan, tetapi menjadi jiwa yang menyatu. Pola seperti yang diajarkan oleh para Wali Songo itu ternyata dianggap punya nyoni, keberhasilan ya. Punya apa ya? Punya tuah, ya. Punya power. Itulah sebabnya ketika kekristenan datang ke Nusantara, ke Indonesia, pola seperti ini diadopsi. Oh, gitu. Apa buktinya? Nah, ini saya bawakan Pak Edi, buktinya. Apa ini? Bisa ya baca Pak Edi? Bahasa Jawa ya. Ini ada gambar apa? Gambar apa ini? Werkudara, gambar wayang kan? Iya. Perhatikan yang tulisan bahasa Indonesianya ini. Apa? Tertulis apa ini? Injil Yohanes dalam aksara Jawa. Loh, kok bisa? Kalau ini Al-Quran dalam bahasa Jawa, aksara Jawa. Ya, terbit tahun berapa tadi? 1858. Oke. Ini Injil Yohanes dalam aksara Jawa. Ya, kalau yang atas ini tertulis Injil Yohanes. Injil Yohanes. Sama nggak dengan yang tertulis di bawah? Sama.
terbit tahun berapa? Nah, tahun 2002. Oh, abad 20 ya. Penerbitnya mana? Lembaga Alkitab Indonesia. Ini dipakai dengan pola yang sama seperti pola Wali Songo. Boleh atau tidak? Boleh. Tidak ada yang melarang. Kalau ada orang berkata, siapa yang melarang menerjemahkan kitab suci dalam bahasa Jawa? Tidak ada yang melarang. Tapi masalahnya kenapa? Pola yang dipakai para wali Songo waktu itu diadopsi oleh kolonial, diadopsi oleh para Zending, para misionaris Belanda untuk menyebarkan agama Kristen. Karena dianggap punya power, punya strategi yang sangat jitu. Maka penting diadopsi. Berarti yang niru siapa ini? Ketahuan di sini. Masa saya harus jawab, Pak Edi? Pak Edi kan tahu sendiri. Yang lebih awal yang mana, yang lebih akhir yang mana. Itu kan kelihatan, iya toh? Nah, sekarang kalau kita lihat ini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2002, berarti pola yang dipakai Islam itu diadopsi oleh Kristen. Bukan pola yang dipakai Kristen diadopsi oleh Muslim. Ya kan? Apakah ini salah? Sekali lagi saya katakan tidak salah. Justru kalau dipakai metode itu menunjukkan metode itu metode yang tepat. Maka diadopsi. Kalau tidak tepat, mungkin tidak ini Alkitab diterjemahkan dalam bahasa dan huruf Jawa. Iya. Kalau tidak tepat tidak dipakai. Kalau tidak tepat tidak dipakai. Karena dianggap tepat maka dipakai. Iya. Nah, sekarang kita lihat teksnya ini. Ini di Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ini tertulis, Sang Sabdo sumbering hurip. Apa itu maksudnya? Firman. Sang Sabdo itu berarti Sang Sabda, firman. Sumbering berarti menjadi sumber hidup. Hurip berarti hidup. Artinya firman itu sumber kehidupan. Ya. Menarik itu. Artinya apa? Ini menjadi sebuah pola yang dipakai oleh Wali Songo itu dianggap ampuh dalam rangka menyebarkan agama Kristiani di Indonesia. Jadi kalau ada Quran huruf Honocoroko, kemudian ada Alkitab huruf Honocoroko, itu bukan sesuatu yang harus ditabrakkan, tetapi harus disikapi secara arif. Siapa yang mencontoh siapa? Siapa yang mencontoh? Siapa yang dicontoh? Nah, itu penting. Nah, perhatikan di sini. Kalau di sini tertulis Sang Sabdo sumbering hurip, di sini ada pernyataan sadurunge jagat dititahake. Nah, kira-kira apa itu maksudnya? Sadurunge jagat dititahake Sang Sabdo wis ono. Sebelum dunia diciptakan. Sebelum dunia diciptakan, firman itu sudah ada. Ini kan kalau bahasa Indonesianya pada mulanya adalah firman. Iya. Ya kan? Jadi ini sebagai bukti konkret. Ini karya yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, baik itu yang Muslim ataupun yang Kristiani, bisa belajar bersama. Maksudnya begini, yang Muslim bisa belajar Alkitab bahasa Jawa, kenapa bisa begitu? Yang Kristiani juga belajar kitab Al-Quran menggunakan huruf Jawa, kenapa juga bisa begitu? Kenapa? Agama dengan budaya itu ibaratnya dua kaki, sepasang. Satu pasang. Jadi kalau agama hanya doktrin, itu tidak bisa kita lihat. Tapi kalau agama sampai pada konteks budaya, kita bisa lihat itu agama. Sama seperti yang saya pakai. Saya pakai batik seperti ini. Apakah ini sebetulnya ajaran agama?
Tidak itu. Kalau ajaran agamanya menutup aurat. Tapi bagaimana bukti konkretnya? Budaya masuk. Maka di sini ada pakai batik. Kita lihat di Arab, ada nggak batik? Tidak ada. Nggak ada. Iya. Iya kan? Ada nggak di Arab itu pakai sarung? Nggak ada. Yang ada pakai jubah di sono. Iya. Tapi di sini pakai sarung. Yang dipakai di sini pakai peci kayak begini. Di Arab ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Ini konteks budaya. Maka kalau ada orang berkata, jangan pakai budaya Jawa karena itu bertentangan dengan Islam, berarti ini orang belum belajar secara tuntas. Soal sejarah tadi. Apalagi jangan baca itu Al-Quran huruf Jawa, karena itu tidak Islami. Itu juga orang yang kurang cerdas. Kalau ini, Ustadz, kalau membaca Al-Quran di logat Jawa kan, soalnya dulu kan pernah rame itu, boleh apa tidak itu? Kalau kita lihat fakta real sampai hari ini di desa-desa yang paling di bawah ya, paling terpencil, bawah. Iya. Itu kalau membaca itu menyesuaikan dengan logat Jawa. Iya. Tapi masalahnya logat Jawa itu harus sesuai dengan bacaan secara benar. Kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Tidak boleh dibaca sesuai dengan tradisi lokal tapi bertentangan dengan bacaan Quran yang panjang pendek itu. Soalnya ada yang dilanggamkan, itu. Kalau dilanggamkan itu kayak tembang gitu ya. Tembang, Sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Nah, mantap kali. Bisa jadi dalang ini. Itu kalau bahasa Arabnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti kalau tembang itu terjemahannya aja terjemahannya, tidak apa-apa. Tapi kalau Al-Qur'annya harus pakemnya masih dipakai. Harus dipakai. Kalau panjang dibaca panjang. Kalau pendek dibaca pendek. Nggak boleh bertabrakan dengan itu. Kalau bahasa Arab ditambangkan mungkin akhirnya malah bertabrakan tadi. Ya harus bisa melihat panjang pendeknya. Kalau bertabrakan tidak boleh. Daripada masalah yang penting terjemahannya kalau dilanggamkan boleh. Yang penting tidak melanggar aturan panjang pendeknya. Jadi sangat keliru kalau ada orang yang terlalu ke Arab-Araban, menafikan yang lokal. Ini sama dengan tidak paham dengan spirit Islam itu sendiri. Kenapa saya harus berkata begitu? Al-Quran itu bukan satu-satunya wahyu. Al-Quran itu salah satu di antara rentetan wahyu-wahyu sebelumnya. Pertanyaannya, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mewahyukan kitab-kitab para nabi itu dalam bahasa lokal masing-masing? Oh iya, ada bahasa. Ada kan dalam Al-Quran informasi walikulli qaumin had. Setiap umat ada sang penyeru. Atau setiap umat ada nabinya. Dan para nabi itu diutus sesuai bahasa kaumnya. Walikulli qaumin had, bahkan di ayat lain disebutkan bilisani qaumih, dengan bahasa kaumnya. Makanya kita lihat ada Taurat pakai bahasa Ibrani karena Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel. Bahasa apa? Ibrani. Nabi Isa bicara dalam bahasa Suryani karena umatnya waktu itu pakai bahasa Suryani. Makanya dia berkata, Talita kumi, wahai anak perempuan, bangkitlah. Efata, terbukalah. Maka mata yang buta itu menjadi melihat. Itu bahasa Suryani. Ketika Nabi SAW diutus kepada kaumnya, itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Jawa kan? Bukan. Iya, kenapa pakai bahasa Arab? Karena kaumnya waktu itu pakai bahasa Arab. Dan kenapa bahasa Arab itu dipilih? Kenapa? Kenapa Pak? Ada alasannya. Apa itu? Kalau dalam konteks positif, bahasa Arab itu bahasa yang sangat tegas karena di situ satu kata, ya, itu bisa beragam untuk menyebut objek yang memang ini kata harus ada detailnya. Unta misalnya, unta. Kita hanya menyebut unta. Tapi dalam bahasa Arab itu lebih dari 10 kata untuk menyebut unta.
Maksudnya ada 10 arti atau? Bukan 10 arti, 10 kata untuk menyebut benda yang sama. Tapi karena umurnya berbeda, maka menggunakan istilah-istilah yang berbeda. Ini positifnya. Tapi negatifnya adalah, nah kalau bicara negatif hati-hati. Kenapa pakai bahasa Arab? Karena bangsa Arab waktu itu bangsa merasa dirinya kelas tinggi. Bangsa yang paling merasa paling tinggi. Makanya Nabi turun ke situ. Seandainya Nabi itu turun di tanah Jawa, gimana kira-kira? Sampai jawab sendiri. Nah, lagi-lagi ini kalau kita lihat dalam konteks Quran terjemahan Jawa. Nabi waktu itu punya sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu diperkenankan untuk menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Parsi. Siapa yang merekomendasi? Nabi sendiri. Nabi sendiri membolehkan Salman Al-Farisi untuk mengajarkan kepada kaumnya, yakni orang-orang Persia, untuk memahami Quran dalam bahasanya. Artinya apa? Islam itu tidak Arab minded, harus mengalami transformasi ke dalam konteks lokal. Contoh yang ekstrim lagi ini contoh konkret yang bisa divalidasi dengan data. Nabi SAW itu mengirim surat kepada pimpinan-pimpinan pada masanya, ya, termasuk juga kepada Heraklius, Raja Romawi, juga kepada Raja Persia, bahkan juga kepada pimpinan kaum Yahudi di Khaybar, yang namanya Hanina, pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar. Itu pakai huruf apa? Apakah huruf Arab? Enggak, pakai huruf Ibrani. Bahasanya bahasa Yudeo-Arabik. Saya punya dokumennya. Berarti waktu itu di zaman Nabi para sahabat ada yang pinter nulis bahasa Ibrani. Itulah sebabnya yang harus menjadi concern kita. Nabi SAW sendiri ketika menulis surat kepada Hanina, pimpinan besar kaum Yahudi di Khaybar, dia menggunakan aksara Ibrani, tidak menggunakan aksara Arab, menggunakan aksara Ibrani. Artinya apa? Nabi paham pesannya itu harus sampai kepada sasarannya, tetapi tidak mengurangi message atau pesannya itu sendiri. Jadi sangat keliru kalau ada orang melarang membaca Quran, terjemahan Quran dalam bahasa lokal. Harus kembali semua Arab semua. Ini sesuatu yang patut tidak direkomendasi dan tidak perlu untuk dikritisi, tapi tidak ilmiah. Harus ilmiah. Oke. Nah, ini yang tulisan huruf Jawa. Nah, sekarang kita akrab juga tulisan para kiai kita. Ya, tulisan para kiai kita. Kalau disebut kiai itu khas Nusantara bukan? Khas Nusantara. Oh, khas Nusantara, para kiai. Kalau tadi ada istilah para priyayi. Kalau priyayi itu lebih akrab dengan huruf huruf Wonocoroko. Tapi kalau para kiai itu lebih akrab, meskipun tidak dikotomis ya. Para kiai lebih akrab dengan huruf Arab, tapi bahasanya bahasa Jawa. Tulisannya Arab, tapi bahasanya Jawa. Tulisannya Arab, tapi bahasanya Jawa. Misalnya ini tafsir apa ini? Al-Ibriz. Lima arifati tafsir Al-Quran Al-Aziz bil lughatil Jawiyah. Jadi ini tafsir Al-Ibriz, ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Jawa. Siapa penulisnya? Kiai loh, Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa, Rembang. Dari Rembang ya. Jadi Rembang. Dan tulisannya kayak begini Pak Edi. Kalau orang nggak paham dikiranya ini bahasa Arab semua. Padahal yang di sini tepi kiri ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa semua. Misalnya wajaat, di sini tertulis lanteko. Oh, lanteko. Jaat itu kan artinya datang. Bahasa Jawanya lanteko. Wa itu lan. Jaat teko. Kemudian sayyarah. Sopo wong kang. Di sini masih panjang ya. Cuma saya
contoh baca saja. Dia tulisannya Arab tapi bunyinya bahasa Tulisannya Jawa, ya? Arab, yang tulisan kecil-kecil ini Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Arab, ini bahasa Jawa. Terjemahan Jawa itu berarti ya, diterjemahkan dalam terjemahan dalam bahasa Jawa. Makanya di awal di sini ditulis dengan ungkapan bil lughatil jawiyah, dalam bahasa Jawa. Jadi dua aksara ini, aksara Honocoroko, aksara Pegon, itu menjadi tradisi Wali Songo waktu itu. Sekarang orang-orang Islam di Indonesia atau orang-orang Muslim di Jawa ini masih tidak mengajar atau belajar bahasa seperti yang saya sampaikan tadi. Masih. Saya sering kalau ini masih, tapi kalau yang huruf Honocoroko sudah lenyap. Iya. Kenapa lenyap? Karena mereka ini tidak pede dengan dirinya. Dia lebih merasa dengan tradisi asing, dia merasa dirinya mulia. Padahal dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Tapi mereka tidak sadar. Dia kehilangan jati dirinya. Ya. Nah, pola seperti yang dipakai oleh para wali songo dan penerusnya, para kiai dan sebagainya itu ternyata memang ampuh. Itulah sebabnya para misionaris sendiri ketika datang di Indonesia, pola pakai huruf Arab tapi bahasa Jawa itu dipakai, dicontoh. Buktinya mana? Ini buktinya. Ini kalau kertasnya sudah harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Nah, perhatikan di sini. Ini ada tulisan Kitab Musa layang kang kapisan. Artinya apa ini? Kitab Musa. Ya, kitabnya Nabi Musa. Layang kang kapisan. Berarti ini kitab yang pertama, ya. Apa ini? Purwaning dumadi. Apa itu? Asal mula penciptaan ya. Purwo itu asal ya. Dumadi kejadian. Jadi asal mula kejadian atau kitab kejadian kalau bahasa Indonesia, ya kan? Jadi ini kitab kejadian. Ini harus hati-hati Pak. Nah, di sini ada tulisan Honocorokonya ini. Kitab, ya kan? Apa kitab ini kan pengaruh apa ini? Kalau disebut kitab Islam. Jadi istilah Islam, kosakata Islam, tradisi Islam yang sudah menjawa itu diadopsi dan pakai aksara Arab, pakai aksara Jawa, Honocoroko. Diadopsi oleh siapa? Oleh para penyebar Injil di Indonesia. Ini makanya disebut nih, the British and Foreign Bible Society, the National Bible Society of Scotland, het Nederlands Bibelgenootschap. Ini bahasa Belanda Pak Edi. Tahun berapa ini? 1939. Nah, kalau begitu memang betul tradisi para wali songo itu memang dicontoh, diadopsi. Makanya di sini kelihatan kan? Ini contoh ya. Tulisan Kitab Arab Kejadian. ini, tulisan Arab. Ya, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Bab dumadine jagat. Artinya kejadiannya alam semesta. Ya. Ingkala purwa Allah. Nah, pakai Allah kan? Ingkala purwa Allah anitahake langit lan bumi. Ana dene bumi mau dadi apa ini? Dadi warsoh lan suwung. Ini bahasa Jawa. Tapi berarti ini orang Kristen tapi dia juga pinter nulis Arab. Itulah sebabnya. Ada orang Kristen yang bisa mengerti huruf Arab dan bahasa Jawa. Sekarang lebih canggih. Ada orang Nasrani yang bisa baca Quran di Indonesia sekarang ini. Dan lebih canggih membaca Quran dan tahu panjang pendeknya, tahu artinya. Kalau sudah begitu,
Islam di Indonesia bagaimana kualitasnya? Iya. Udah, itu pengantar dari saya. Jadi ini menarik ya, saudara-saudara sekalian. Jadi perkembangan Islam itu sebetulnya awal mula masuk ke Nusantara, dan terbukti hampir seluruh Nusantara ini sekarang udah mayoritas Islam. Dan ternyata apa yang dituturkan oleh Ustadz Menahem Ali itu memang sangat ampuh. Apa yang dibawa oleh Wali Songo. Wali Songo itu. Beliau asli dari Arab ya, bahkan keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menyebarkan agama ke Indonesia. Kalau disebarkan dengan cara kaku, kemungkinan akan timbul gejolak, perang. Pasti. Dan pasti tidak selesai-selesai. Tidak akan pernah diterima. Tidak pernah Kenapa? diterima. Tidak bisa masuk Menyatu dalam tradisi tradisi lokal. ya. Akhirnya mungkin ini Ustadz Ali, ada budaya-budaya sampai hari ini dilestarikan seperti di Jogja, di Sekaten, Sekaten, kemudian di Satu Suro itu ya. Itu apa seperti itu juga salah satu contoh melebur ke budaya itu ya. Iya, salah satu contoh melebur ke budaya. Dan itu fakta real. Ada Sekaten yang di Jogja itu, kebetulan istri saya dari Jogja. Sekaten itu kan bukan hanya sekali setahun. Ya. Ada grebek ya, ada grebek suro, ada grebek maulid, ada grebek apalagi itu besar dan lain-lain. Ini ada kasus Pak Edi, kasus menarik untuk dicermati. Kalau ada grebek maulid, ya nama saja grebek maulid. Kira-kira grebek maulid itu tradisi Islam atau tradisi umum? Kalau grebeknya umum ya. Tapi kalau disebut maulid, maulidnya Islam. Nah, Islam. Berarti ini upaya para Wali Songo waktu itu. Untuk apa? Menjelaskan Islam dalam konteks budaya. Budaya Jawa. Tapi ada keinginan waktu itu, kalau nggak salah pada masa Sri Sultan yang sekarang atau sebelumnya, saya agak lupa. Itu ada upaya bagaimana caranya supaya orang-orang non-Muslim bisa ikut terlibat dalam grebek maulid, tapi menggunakan tanda salib. Oh, pakai salib? Bukan, ada upaya yang non-Muslim bergabung dalam acara grebek maulid, tapi menggunakan tanda salib, tapi oleh tanda salib, tapi oleh Sri Sultan dilarang, nggak boleh, karena ini akan menciderai kerukunan beragama. Karena ini konteksnya maulid. Kecuali kalau umum, mungkin masih bisa toleransi, tapi ini grebek maulid, maka ini khas Islam, jangan dicampur aduk. Meskipun kita tahu di Nganjuk, kemudian apalagi itu di tempat-tempat lain di daerah Jombang itu ada pakai istilah ara-araan tapi pakai tanda salib kan, ada orang-orang Jawa. Tapi karena itu tidak ada kaitannya dengan Islam, kita juga tidak boleh mengganggu. Tapi kalau itu berkaitan dengan Islam, tidak boleh dicampur aduk. Nah itu ada batas-batasnya, tidak boleh saling melanggar. Iya. Jadi menarik ya saudara-saudaraku sekalian. Jadi antara budaya lokal dengan budaya asli dari Timur Tengah ternyata bisa menyatu dan akhirnya bisa diterima oleh masyarakat umum. Bahkan pendekatan budaya, pendekatan bahasa, bahkan tadi udah diberikan contoh-contohnya, bahkan sampai penulisan ya pakai bahasa Honocoroko itu. Sekarang Honocoroko itu mungkin diajarkan di sekolah-sekolah, tapi setelah itu lupa biasanya. Tidak dilestarikan ya. Kita sebetulnya iri dengan orang-orang Cina ya. Orang betul. Cina itu sampai hari ini dia masih bangga pakai tulisan kanji itu ya. Bahkan orang Jepang kanji ya. Jepang dan Cina sama itu. Tulisannya sama tapi cara baca beda. Cara baca beda. Jadi tulisannya hampir mirip. Jadi kalau misalnya orang orang Chinese menyebut Ren itu manusia. Kalau menyebut orang yang punya jabatan, berarti sudah punya kelas kan, disebut ta. Tapi simbolnya cuma tertambah tanda garis satu di atas. Tapi kalau dia Tian ada garis 2. Nah, itu cara ekspresi tulisan begitu. Itu diadopsi oleh Saudi Arabia untuk apa? Menerjemahkan Quran dalam bahasa Mandarin. Saudi Arabia sendiri sekarang sudah. Cuma masalahnya, kenapa kita alergi dengan tradisi lokal?
Bahkan pemerintah Saudi Arabia menerjemahkan Quran, terjemahan dari Saudi, bukan kita, Saudi sendiri menerjemahkan Quran dalam bahasa Mandar. Mandar itu di mana? Sulawesi Barat. Malah orang Arab yang iya. Jadi jangan heran di Saudi Arabia, di Turki itu menerjemahkan Quran dalam berbagai bahasa. Bahasa daerah bahkan iya, ya. bahkan bahasa daerah, bukan hanya bahasa nasional, bahasa daerah. Jadi ini sebetulnya untuk perjuangan Islam itu ternyata bisa lebih cepat kalau kita berdakwah dengan pendekatan budaya. Ya, betul. Kadang-kadang orang-orang yang ya anti, yang biasanya mengolok-ngolok budaya-budaya ini, mereka karena tidak paham. Karena tidak paham. Jadi jangan merasa kita berpakaian seperti ini merasa rendah diri, jangan. Gitu ya. Kita punya kebanggaan bahwa ini juga salah satu cara yang diajarkan Nabi, mendakwahkan Islam dalam konteks lokal. Bukan selamanya harus berjubah. Berjubah bukan berarti salah, bukan. Itu pilihan. Pakai sarung itu juga bukan salah, itu juga pilihan. Tapi jangan merasa yang paling benar. Makanya kadang-kadang kalau ada yang mengatakan sebetulnya jubah itu pakaian budaya, kadang-kadang banyak yang protes-protes. Itu pakaian agama, bukan ya sebetulnya itu ya. Tapi kalau membahas itu nanti malah panjang. Panjang. Lihat aja bahsul masail di kalangan NU, Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menyikapi itu? Di kalangan Tarjih Muhammadiyah juga paham mengenai itu. Tapi kesimpulannya sama, bahwa jangan mencampur adukkan seakan-akan yang sifatnya itu hanya merupakan sampiran menjadi inti. Padahal itu sampiran. Intinya harusnya tetap nggak bisa berubah ya. Nggak bisa kalau berubah. Inti itu harus tetap. Kalau yang lain-lain itu bisa berkembang kan sesuai dengan budaya masing-masing. Iya. Jilbab saja ketika para wali datang ke Indonesia menyesuaikan konteks lokal. Kalau kita lihat ya, terbitan buku-buku Muhammadiyah waktu tahun 1900-an itu tidak berupa jilbab seperti yang kita lihat sekarang. Sesuai dengan konteks lokal, pakai jari, perempuannya pakai jari. Tapi sekarang sudah nggak pakai jari lagi sekarang. Ya kenapa? Ini konteks lokal, netral. Kalau kita lihat foto-foto rapat-rapat organisasi Islam di zaman itu ya. Zaman itu ya. Mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, pakaiannya begitu, pakaian Jawa. Tapi atasnya pakai kerudung. Iya. Itulah Islam yang diajarkan oleh Nabi sendiri sebenarnya. Seperti yang saya contohkan tadi, surat Nabi dikirimkan kepada Hanina pakai aksara Ibrani. Betul. Bukan aksara Arab. Supaya pesannya tersampaikan. Supaya pesannya tersampai. Biar tidak salah paham. Baiklah saudara-saudara sekalian, ternyata belajar sejarah itu menarik ya. Meskipun biasanya orang-orang kalau disuruh belajar sejarah itu males. Karena apa? Karena harus menghafal. Tetapi ternyata kita tidak boleh lupa soal sejarah, apalagi soal agama ini ya. Kita orang Islam harus tahu persis perkembangan Islam di Indonesia itu seperti apa. Dan saat ini sudah kita ceritakan perkembangan Islam mulai awal masuk hingga detik ini, dan ternyata cara-cara itu ada yang meniru. Ingin mengulang kesuksesan Islam kemungkinan. Iya, betul. Baik saudara-saudaraku sekalian, saya ingatkan Yayasan Pembina Mu'alaf sampai hari ini masih terus membangun masjid. Dan saat ini masjidnya belum selesai-selesai karena dananya masih belum terkumpul secara cukup ya. Untuk itu ini tagline di bawah, jalan terus. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ingin menyumbangkan dananya kepada kami, silahkan Anda transfer ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur. Semua uang dana yang masuk kepada kami 100% akan kami pergunakan untuk perkembangan Islam dan juga untuk membangun masjid ini. Dukung kami senantiasa, dan insya Allah semoga Bapak Ibu yang sudah mendukung kami, sudah mengirimkan bantuannya,
Semoga Bapak Ibu semua dianugerahi rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Mungkin ada closing, Ustadz, silakan. Ada dua hal yang patut kita cermati dan kita jadikan panduan dalam mengejawantahkan cara beragama kita di konteks kebudayaan ini. Pertama, strategi budaya para wali songo itu ternyata dianggap ampuh. Ya. Bukan hanya pada masa lalu, sampai masa kini. Masyarakat kita bukan hanya di kota, tapi juga di desa. Dan cara-cara pengembangan Islam yang sesuai dengan kultur itu tidak bisa ditinggalkan. Itulah sebabnya strategi budaya para wali itu diadopsi oleh para misionaris sampai hari ini. Dan ada penerjemah yang terkenal dari orang Kristen itu siapa? Klinckert. Bukan hanya Klinckert, tapi ada juga yang namanya Peter Jans. Peter Jans itu menulis kamus yang namanya Javans Nederlands Hans Woordenboek. Kamus bahasa Jawa, bahasa Belanda berdampingan. Klinckert juga menulis yang disebut Maleis Nederland Zak Woordenboek. Kamus bahasa Melayu bahasa Melayu klasik maksudnya, berdampingan dengan bahasa Belanda, tapi ini ringkasan. Zak Woordenboek itu ringkasan. Dan kebetulan saya punya kitab-kitab itu. Untuk apa? Untuk mempelajari bagaimana para misionaris itu melakukan transformasi agama di Indonesia. Itu melakukan 3 hal, Pak Edi. 1, menerjemahkan Alkitab atau Bible dalam bahasa lokal. 2, membuat kamus bahasa lokal. Dan 3, membuat tata bahasa lokal. 3. Gitu. Apakah ini kita lakukan? Enggak. Nah, yang kedua, catatan yang kedua. Kita ini sebagai Muslim Indonesia sudah ketinggalan kereta dengan saudara-saudara kita kaum Kristiani. Kenapa saya katakan begitu? Dalam hal apa ini? Kalau kita berkunjung ke Lembaga Alkitab Indonesia di Jalan Salemba nomor 12, seingat saya itu, kita akan melihat semacam perpustakaan. Di situ berjajar rapi, ada Alkitab atau Bible bahasa Aceh, ada Bible bahasa Banjar, ada Bible bahasa Dayak Ngaju, ada Bible bahasa Madura, ada Bible bahasa Rejang dari Sumatera, ada Bible bahasa Minang, Alkitab bahasa Minang, ada Alkitab bahasa Melayu, ada Alkitab bahasa Sunda, ada Alkitab bahasa Jawa, ada Alkitab bahasa Bali, ada Alkitab bahasa Bugis, ada Alkitab bahasa Banjar, ada Alkitab bahasa Manado. Artinya apa? Alkitab dalam terjemahan bahasa daerah itu bukan hanya untuk komunitas Kristen mayoritas di kawasan itu, tetapi Alkitab bahasa daerah untuk kaum Kristen mayoritas di kalangan Muslim. Pertanyaannya, orang-orang Minang itu mayoritas Muslim atau Kristen? Muslim. Tapi ada juga Alkitab bahasa Minang. Apakah itu cara disalahkan? Tidak ada yang bisa menyalahkan. Kenapa? Itu adalah misi dalam konteks budaya. Persoalannya, kenapa umat Islam tidak menerjemahkan Quran dalam bahasa Papua? Ya kan? Kalau ada umat Kristiani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Aceh yang mayoritas Muslim, maka seharusnya ada umat Islam Indonesia yang menerjemahkan ke dalam bahasa Papua yang mayoritas Kristen. Itu berarti saling berlomba-lomba. Cuma masalahnya, kenapa umat Islam itu tidak searif dan bijak dalam menyikapi soal ini? Nanti yang niru kebalik lagi malahan. Makanya itu, seharusnya dalam konteks kebangsaan ini memang tidak ada yang boleh menyalahkan Alkitab diterjemahkan dalam bahasa daerah, sebagaimana tidak ada yang menyalahkan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa daerah. Dan tidak ada yang menyalahkan Bhagavad Gita diterjemahkan dalam bahasa lokal. Bahkan ada, saya punya nanti suatu saat
Saya tunjukkan bahas, ya. Bhagavad Gita, kitab suci Hindu dalam bahasa Arab. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Iya kan? Sebetulnya menarik ini. Dulu Ustadz Ali pernah diundang oleh komunitas Hindu di Bali. Ya. Itu nanti kita bahas, bagus itu kitab-kitabnya ya. Dengan pendekatan antara Hindu dan Islam. Baiklah, cukup Ustadz ya. Ya. Baik. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang sudah kami paparkan ini semoga menjadi tambahan ilmu buat Anda sekalian, dan sekali lagi ini untuk membuka wawasan kita. Kita di sini berpikir untuk perkembangan Islam ke depan, supaya Islam ini bukan semakin surut, tetapi sebaliknya semakin berkembang dan semakin kaya dengan wawasan budaya. Jangan persempit pikiran kita harus memperluas pola pandang kita. Jangan mempersempit pikiran, karena akan mempersempit akal. Jadi supaya Islam ini lebih luas berkembang di kemudian hari ke anak cucu kita nantinya. Baiklah, demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.